Halo semuanya, jadi pertama perkenalkan nama aku Leonita, aku dari kelas LKB. Nah, di video kali ini aku mau mempresentasikan proyek sistem akademik yang udah aku buat pakai Java Swing di Apache NetBeans. Eh, apa namanya? Database-nya aku pakai MySQL. Jadi pertama mohon maaf untuk Bapak dosen, kameraku lagi berkendala, kamera laptopku lagi terkendala, jadi aku nggak bisa kelihatan wajahku. Jadi di aplikasi ini aku tuh pakai JDBC atau Java Database Connectivity buat hmm, menghubungkan antara Java sama database-nya. Di sini aku juga nerapin konsep OOP sama prinsip clean code-nya. Pertama aku mau jelasin struktur projectku dulu. Jadi projectku ini aku bagi jadi beberapa package biar kodenya lebih rapi sama mudah dipahami. Terus kalau mau ngembangin programnya juga lebih efisien juga. Jadi yang pertama ada package model. Ya ini diisi kelas kayak person, student, lecturer, KRS, sama course. Yang mana kelas ini tuh merepresentasikan datanya. Jadi setiap kelas ini dia itu punya atribut sama metode masing-masing sesuai sama project yang bakal direpresentasikan. Terus yang kedua ada package DAO. DAO ini tuh dibuat buat menangani proses akses database kayak create, read, update, sama delete atau yang kita lebih kenal sama CRUD. Dengan adanya DAO ini, query database itu bakalan ada di satu tempat. eh jadi itu nggak ditulis langsung di dalam formnya. Terus ada package controller. Nah, di package controller ini tugasnya mereka ini buat menghubungkan antara tampilan kita sama proses pengolahan data. Jadi controller ini nanti dia itu bakal menerima data dari form, data yang diinputkan user, terus diproses, terus dia bakalan manggil DAO buat interaksi sama database-nya. Terus yang selanjutnya ada package view. Nah, view ini itu dia berisi seluruh tampilan aplikasi yang dibuat pakai Java Swing. Terus buat koneksinya ke database itu aku taruh di sini, di config, di DB connection. Eh, di, di project ini aku menerapkan konsep OOP, di mana setiap data itu direpresentasikan dalam bentuk kelas, jadi datanya sama prosesnya itu jadi lebih terorganisir. Terus aku juga menerapkan prinsip clean code, yang mana ini kayak di sini aku misalkan tiap fungsi kayak misalkan aku misain code, model, controller, DAO, view, itu tuh sesuai sama prinsip clean code. Jadi dia bakalan lebih rapi. Alur kerja aplikasi ini tuh dimulai dari pas user ngisi data di form, terus data tersebut bakalan diteruskan ke controller. Kemudian controller ini bakalan manggil DAO buat nyimpen atau ngambil data dari database lewat JDBC. Nah, nanti
Setelah proses ini selesai, hasilnya bakalan ditampilin di uh, tabel yang ada di aplikasinya, di package, di view-nya. Sekarang aku mau mendemonstrasikan aplikasi. Jadi pertama tuh kita running dashboardnya ini. Nanti dia itu bakalan muncul ini. Terus pertama ada fitur mahasiswa, data mahasiswa. Nah, di sini kita itu bisa masukin nama, NIM, sama ID. Kita juga bisa cari di sini, kita tinggal ketik siapa namanya, nanti datanya itu bakalan muncul di tabel ini. Jadi kita bisa input contoh nama, terus NIM-nya, 511096, ID-nya 2020 11. Prodinya kita pilih sistem informasi. Nah, terus kita bisa simpan. Dan nanti dia muncul ini, Ricardo di sini. Terus kita juga bisa nyari ini, misalnya siapa namanya, Cinta, ini Cinta. Jadi nanti datanya itu langsung ditampilkan di sini. Terus kita juga bisa delete data mereka. Are you sure want to delete this student? Oke. Nah, ini udah kehapus. Terus ada pagination juga. Jadi pagination itu kayak ke halaman berikutnya gitu. Uh, kita hapus namanya. Terus jadi kayak gini pagination itu. Jadi dibagi, tadi di codeku itu aku bagi gitu kan. Jadi tiap tabel itu cuma nampilin beberapa data aja kayak gini. Oke, terus kemudian ada menu data dosen. Ini sama fungsinya kayak tadi, jadi kita bisa input nama dosen, NIDN, ID, terus kita juga bisa search, kita bisa save, kita bisa delete, kita bisa ngereset juga datanya. Terus nanti data itu bakalan ditampilin di tabel ini. Terus ada data course. Ini fungsinya masih sama juga kayak tadi buat input course sama SKS-nya. Terus menu yang terakhir itu dia ada KRS mahasiswa. Nah, di sini tuh kita bakalan input, enggak, kita bakalan pilih nama. Misal aku pilih nama Mary, terus dia itu bakalan nampilin namanya NIM sama prodi. Terus kita pilih mata kuliah, pada SKS-nya udah langsung otomatis, terus kita tinggal masukin
nilai pengampunya, kita masukin semesternya semester berapa, nanti kita simpan. Nah, setelah kita simpan nanti tuh datanya bakal muncul di sini. Nah, jadi eh, semua input data kita tadi tuh juga masuk ke SQL. Kayak data, mana ya data tadi yang baru aku tambahin itu. Ini tadi yang data Ricardo yang aku tambahin. Jadi dia langsung masuk ke sini, terus dipanggil lagi buat ditampilin di tabel mahasiswa tadi. Terus yang KRS tadi ini. Jadi data tadi diinputkan, terus masuk ke database MySQL, terus ini NIM-nya, course ID, terus nama dosen, semester berapa, terus nanti nilainya bakalan kita inputkan bakalan masuk ke sini, terus nilai hurufnya otomatis ke create, terus setelah itu dia bakalan dipanggil lagi ke sini buat ditampilin di tabel ini. Terus selama proses penyimpanan data itu aplikasi juga bakalan melakukan validasi input. Jadi data yang belum lengkap itu nggak bakalan bisa disimpan. Ini tujuannya buat jaga konsistensi sama keakuratan data di database-nya. Eh, itu aja yang mau aku presentasiin dari aplikasi yang aku buat. Jadi udah punya fitur Growth mahasiswa lengkap sama search sama pagination-nya, terus Growth dosen, mata kuliah sama KRS yang dia udah terintegrasi sama database SQL tadi. Selain itu, aku juga udah jelasin tadi di awal di project ini, dia nerapin konsep OOP sama penggunaan di CBC, JDBC buat ngehubungin ke database-nya sama prinsip clean code melalui pemisahan model, controller, DAO, view, sama koneksi database-nya. Jadi itu aja yang mau presentasiin di tugas kali ini. Terima kasih.